Halo adik-adik, jangan takut matematika ya, karena saya akan temenin kamu belajar dengan cara membahas latihan soal matematika. Jadi, ikutin terus channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kembali lagi dengan channel Jangan Takut Matematika. Kali ini kita akan mengerjakan latihan beberapa soal himpunan untuk kelas 7 SMP ya. Langsung aja nomor 1. Pernyataan mana yang bukan merupakan himpunan? Nah, ini adik-adik untuk menjawab pertanyaan ini, maka adik-adik harus tahu lebih dahulu definisi himpunan. Jadi di sini himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Nah, jadi kalau kita lihat yang A itu himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Ini kan jelas ya. Jadi himpunan bilangan asli yang kurang dari 6 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kumpulan makanan enak. Nah, kalau kumpulan makanan enak ini jelas nggak sih? Apakah yang makanan enak itu yang gurih atau yang manis? Ini nggak jelas ya. Jadi tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Oleh karena itu jawabannya adalah yang B ya. Kemudian untuk nomor 2, ini ada himpunan beranggotakan Y sedemikian hingga 2 kurang dari Y kurang dari 8, dengan Y merupakan anggota dari bilangan asli. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk himpunan ya, dinyatakan satu persatu anggotanya, yang mana nih jawabannya? Nah, kita lihat dulu di sini ya. Jadi di sini 2 kurang dari Y kurang dari 8. Di sini tidak ada tanda sama dengan, hanya kurang dari. Berarti angka-angka yang di ujung ini tidak termasuk. Jadi angka 2 dan angka 8 tidak termasuk dalam anggota himpunan. Jadi kita lihat di sini yang betul adalah yang D ya. Jadi antara 2 dan 8 itu ada 5 bilangan asli, yaitu 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya nomor 3. Himpunan yang merupakan himpunan kosong berikut adalah titik-titik. Jadi disuruh memilih ya. Dari A, B, C, D ini mana yang himpunan kosong? Kita lihat dulu yang A. Himpunan bilangan prima genap. Ada ya, bilangan prima genap yaitu angka 2. Kemudian yang C. Himpunan bilangan genap antara 2 dan 5. Ada ya, satu angka ya, yaitu angka 4. Kemudian yang D. Himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Jadi bilangan cacah itu kan mulai dari 0. Berarti ada anggota himpunannya itu adalah bilangan 0. Jadi yang pasti himpunannya merupakan himpunan kosong adalah yang B. Himpunan bilangan ganjil kelipatan 2. Karena ini tidak mungkin ya, kalau bilangan ganjil pasti tidak habis dibagi 2. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 4. Jika A bilangan asli antara 3 dan 7, B 5, 6, 7, maka A union B adalah. Nah, sekarang kita nyatakan dulu satu persatu untuk yang bilangan A, himpunan A ini ya. Jadi bilangan asli antara 3 dan 7, berarti 3 dan 7 tidak termasuk. Jadi yang di tengah-tengahnya ya. Jadi anggota himpunan A adalah 4, 5, 6. Kemudian yang B tadi sudah diketahui, 5, 6, 7. A union B atau gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Jadi di sini digabung semuanya, berarti A union B atau A gabungan B adalah 4, 5, 6, 7. Jawabannya yang C. Nomor 5 lanjut ya. Dalam sebuah kelas tercatat 21 siswa gemar olahraga basket, 19 siswa gemar sepak bola, 8 siswa gemar basket dan sepak bola, serta 14 siswa tidak gemar olahraga. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah titik-titik. Nah, ini saya buat diagram Venn. Kemudian ada dua himpunan ya. Yang B ini penggemar olahraga basket. Kemudian yang Bu, ini penggemar sepak bola. Nah, di sini untuk yang gemar basket ada 21 siswa. Jadi di sini ini 21 siswa. Sedangkan yang suka sepak bola ada 19. Jadi di sini 19. Nah, ternyata dari siswa yang suka
basket, ada juga yang suka sepak bola, jadi menyukai dua-duanya, yaitu ada 8 orang. Oleh karena itu, ini gambarnya beririsan di sini ya. Dan irisannya ini berisi 8 orang siswa. Gitu ya. Jadi kalau yang suka dua-duanya ada 8 orang, maka yang suka basket saja tentu saja 21 kurangi 8 ya. Jadi di sini 21 kurangi 8. Sedangkan yang suka sepak bola berapa? 19. Sepak bola saja ya maksudnya ya. Yang suka sepak bola saja berarti 19 dikurangi 8. Jadi dikurangi jumlah anak yang suka kedua olahraga tersebut. Kemudian yang tidak gemar olahraga tentu saja tidak masuk ke himpunan ini, jadi ada di luar, di sebelah sini ya. Di luar dari lingkaran ini ada 14 orang. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa jumlah siswa seluruhnya. Nah, kalau di sini 8 tadi sudah diketahui, di sini 21 dikurangi 8 ya. Jadi artinya jumlah siswanya adalah ini. Kemudian ditambah perpotongan di sini, ditambah yang suka sepak bola saja, ditambah yang tidak suka olahraga. Jadi 21 min 8 ditambah 19 min 8 ditambah 8 ditambah lagi 14. Hasilnya 46 siswa, jawabannya yang A. Nah, sekarang bagian kedua soal cerita ya. Perhatikan kelompok-kelompok berikut. A. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. B. Ikatan Dokter Anak Indonesia. C. Perkumpulan Anak Rajin. D. Kelompok Ibu Hamil. Kelompok manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan himpunan? Berikan penjelasan. Nah, kita lihat yang A. Yang A ini kan jelas ya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Jadi ini anggotanya adalah semua klub sepak bola di Indonesia. Jadi ini syaratnya jelas. Jadi bisa didefinisikan dengan jelas untuk yang A ini. Demikian juga yang B. Ikatan Dokter Anak Indonesia merupakan himpunan karena syarat keanggotaannya jelas, yaitu harus sebagai dokter anak di Indonesia. Nah, sekarang yang C. Perkumpulan Anak Rajin. Nah, ini bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena syarat keanggotaannya tidak jelas. Orang rajin itu yang bagaimana sih? Apa yang belajar tiap hari? Atau yang belajar berapa jam perharinya ya? Itu kan nggak jelas. Jadi ini tidak bisa digolongkan sebagai himpunan untuk yang C. Sedangkan yang D, kelompok ibu hamil, itu ya jelas ya, karena syarat keanggotaannya pasti yaitu ibu-ibu yang hamil. Diketahui P bilangan prima antara 10 dan 30. Tentukan himpunan-himpunan bagian dari P berikut. Yang A, himpunan anggota P yang kurang dari 20. Kemudian yang B, himpunan bilangan genap anggota P. Jadi di sini kita tulis dulu satu-satu ya, anggota dari himpunan P ini. Bilangan prima antara 10 dan 30 adalah 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Nah, kemudian himpunan anggota P yang kurang dari 20 tentu saja yang sebelah ini ya. Dari 11 sampai 19 ya. 11, 13, 17, 19. Himpunan bilangan genap anggota P tentu saja tidak ada, karena bilangan prima yang genap hanya ada satu angka, yaitu angka 2 ya. Jadi di sini tidak ada angka 2, berarti P ini merupakan himpunan kosong, tidak mempunyai anggota. Nomor 3, perhatikan diagram Venn berikut. Nah, seperti ini diagram Venn-nya. Jadi S ini himpunan semestanya ya. Kemudian untuk himpunan yang A, ini anggotanya 1, 3, 5, 9. Himpunan yang B, anggotanya 2, 3, 5, 4, 7. Himpunan yang C, anggotanya 9, 5, 4, 8, 6. Kemudian yang 10 ini tidak termasuk dari himpunan A atau B atau C ya. Sekarang yang ditanyakan, yang A, tentukan A irisan B, union C. Nah, ini tadi ditulis dulu ya, dijabarkan seperti ini. Yang A anggotanya 1, 3, 5, 9.
dan seterusnya ya, dan dengan B dan C seperti ini. Nah, kita lihat, cari dulu, kita tentukan dulu A irisan B. Irisan berarti ini harus ditulis anggota yang sama, yang sama-sama dimiliki oleh himpunan A dan B. Jadi di sini kalau kita lihat, maka ini beririsan di angka 3 dan 5 ya. Jadi A irisan B adalah 3 dan 5. Nah, kemudian ini akan digabungkan dengan himpunan C. C-nya 4, 5, 6, 8, 9. Jadi A irisan B digabungkan dengan C adalah yang ini, 3, 5 digabungkan dengan 4, 5, 6, 8, 9. Jadi hasilnya 3, 4, 5, 6, 8, 9. Jadi kita tulis semua ya, baik anggota di A irisan B maupun anggota himpunan C. Nah, sekarang bagaimana kalau A irisan buka kurung B union C tutup kurung? Ya, yang di sini yang harus dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu, yaitu B union C. Jadi anggota B ini, anggota C ini, maka B union C adalah, kita sebutkan semua anggota himpunan B dan C ya, digabung ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini akan kita lakukan irisan dengan himpunan A. Himpunan A tadi 1, 3, 5, 9. Kemudian B union C seperti ini. Maka jika dilakukan irisan, maka kita cari yang anggotanya sama ya di sini. Angka 3 ini ya. 3, 5, 9. Jadi angka atau anggota yang sama-sama dimiliki oleh himpunan A maupun himpunan B union C. Jadi jawabnya A irisan buka kurung B union C tutup kurung adalah 3, 5, 9. Nah, bagaimana untuk yang C ini? C, A irisan B komplement union B irisan C komplement. Saya besarkan dulu ya gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, tadi kita tulis ulang ya, untuk A 1, 3, 5, 9, B 2, 3, 4, 5, 7, C 4, 5, 6, 8, 9. Kita cari dulu yang ini ya, irisannya ya. A irisan B, berarti kita tulis anggota yang sama-sama dimiliki oleh himpunan A maupun himpunan B. Di sini yang sama adalah angka 3 dan 5. Jadi A irisan B yaitu 3, 5. Nah, komplemennya itu apa? A irisan B komplement adalah anggota himpunan selain A irisan B. Jadi angka-angka selain 3 dan 5 itu kita tulis semua. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya, kita sudah mengetahui yang pertama ini, A irisan B komplement. Sekarang kita cari B irisan C. B-nya 2, 3, 4, 5, 7, C 4, 5, 6, 8, 9. B irisan C adalah kita cari angka yang sama dari kedua himpunan ini, yaitu 4 dan 5. Jadi anggota yang sama ini ya. Nah, sekarang B irisan C komplement berarti kita cari anggota himpunan selain 4 dan 5. Komplement ini berarti di luarnya ya. Jadi di luar 4 dan 5 yaitu 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang tinggal kita union aja. A irisan B komplement dan B irisan C komplement sudah sama-sama diketahui, tinggal union atau digabungkan. Jadi dari sini digabungkan dengan ini, maka hasilnya adalah ini. Jadi kita tulis semua ya, yang sama maupun tidak sama itu ditulis semua. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah jawabannya. Soal terakhir ya, sudah selesai. Jadi adik-adik sering-seringlah melakukan latihan ya, menjawab latihan soal supaya ketika nanti adik-adik menjawab di ujian jadi tidak terlalu susah ya mengerjakannya.
Tetap semangat adik-adik, jangan sampai malas belajarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.